Doain aja dia bikin konten habis ini ya. Lebih bermanfaat lagi. Umat Islam, aku minta maaf, aku ketahuan, aku bohong, minta maaf. Tolong jangan laporin. Nanti yang duit-duitnya udah kepakai aku balikin. Dai ini semua orang. Kalau semua di Islam ya, semua orang yang mengaku Muslim, dia harus menjadi dai. Dakwah itu tanggung jawab seluruh orang. Kenapa? Nabi kan sudah tidak ada. Jadi ilmu kenabian itu Allah wariskan kepada para ulama tadi, kiai, gus, lora, ini semua tuh, ustadz-ustadz itu. Tapi kerja kenabian, ajak mengajak itu diwariskan kepada seluruh umat Rasul. Kalau saya nih, saya selalu coba buka di Instagram saya tulis debu di sendalnya ulama. Oke. Saya bukan ulama. Saya jangan tes ilmu deh, saya nggak ada ilmu. Ya, saya bilang gitu ya. Yang hari ini persoalannya orang bukan ulama, ngaku ulama. Orang bukan gus, ngaku gus. Jadi saya tanya sama guru saya, di Indonesia ini sebetulnya yang boleh dipanggil ustadz, yang boleh dipanggil kiai itu siapa? Terus kata guru saya, dia bilang orang yang bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya. Orang kalau nulis Arabnya lebih lancar daripada nulis Latinnya. Jadi kalau kita berikan kitab kepada dia bahasa Arab, dia bisa baca, terjemahkan, dan tafsirkan. Itu ulama. Oke. Kalau kita bukan seperti itu, maka kita bukan ustadz. Berarti kamu bukan dokter. Kamu nggak boleh kasih resep. Orang yang tidak tahu posisi dia di mana. Sebetulnya letakkan diri kita sesuai posisi aja. Kalau dai semua orang boleh buat, ya. Tukang potong rambut boleh buat, tukang ojek boleh buat, sapu jalan, semua orang boleh buat, presiden, gubernur boleh, semua boleh mengajak. Kan ngajak itu kan ayo gitu. Kan gitu aja. Tapi kalau mengajar, dia berfatwa, ini boleh, ini haram, ini itu tuh kerjaannya ulama. Oke. Maka orang yang bukan ulama dan kemudian dia merasa jadi ulama, ini sebuah kekeliruan yang fatal, yang besar. Dia nggak bisa baca Quran, kemudian tiba-tiba dia baca ayat Al-Quran, kemudian salah bacaannya. Itu kan menyakiti hati orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Nggak main-main dong, ayat Al-Quran itu satu huruf salah, ataupun makhrajul hurufnya salah, itu artinya beda. Jadi makanya kalau dengar saya ceramah ya, saya tuh membaca ayat yang betul-betul sudah ditafsir sama ulama. Maksudnya saya sudah betul-betul tabayun, ini ayat ini benar, dan didengarkan bolak-balik, dan dikatakan sama guru saya, sahih, betul. Saya baru berani sampaikan. Karena kadang-kadang kita baca menurut kita itu, tapi ternyata salah. Oke. Karena ilmu Al-Quran dalam, Dr. Richard ya. Jadi nggak semua orang tiba-tiba bisa instan jadi ulama. Yang mana? Tadi yuwaswisu fi sudurinasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi sudurinasi minal jinnati was-was. Ini di dalam agama saya, makanya manusia ini dua makhluk Allah yang berbeda dimensi. Kita nggak saling lihat. Jadi kalau orang bilang aku lihat jin, bohong itu. Jadi kadang-kadang banyak orang berdusta. Kan itu nggak bisa dibuktikan secara sains. Buktinya mana coba? Menunjukkan kesaktian, padahal itu tipu, padahal itu trik. Bagi saya ini harus diluruskan, karena ini pembohongan publik. Ini akan banyak orang-orang yang tidak terpelajar. Makan orang, maaf ya, orang yang tidak terdidik ini kan lebih banyak daripada orang yang terpelajar. Buktinya sampai hari ini pun masih ada orang yang datang berobat ke dia. Fenomena dari dulu. Di dalam Islam itu ulama sejak dulu berjuang untuk melawan ini. Cuman asbab pesulap merah bikin konten, akhirnya semua dukun-dukun kepanasan kan, marah kan, karena rahasianya dibongkar. Ini mengganggu profesi mereka, mengganggu dapur mereka. Oke. Nah, jadi dia marah, wajar lah. Supaya penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dikarenakan ain. Ain itu pujian yang tidak menciptakan asma Allah. Contoh, ketika biasanya orang Jawa, ini berhubungan dengan orang Jawa ya, masa orang Jawa. Kalau anak seneng makan jangan diomong, nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan, seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri orang ini. Contoh, di agama kita itu dilarang kalau habis makan kita langsung tidur. Itu dilarang. Oke. Jadi ketika kita habis makan itu disuruh untuk duduk dulu. Paling tidak ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru tidur. Nanti tidak boleh langsung tidur. Di agama kita juga dilarang ketika kita bangun tidur itu melakukan hal-hal yang lain kecuali cuci tangan dulu. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga diajarkan untuk ketika bangun tidur itu minum air putih dulu. Jangan memakan sesuatu hal yang lain kecuali minum air putih dulu. Itu diajarkan. Ya kayak ain itu kan memang kalau dalam Islam kita nggak boleh
jangan kan orang punya kendaraan dipuji, wah keren kali mobil. Nah, biasanya itu kena penyakit, mobil itu bisa tabrakan, bisa kebakaran. Itu keyakinan dia orang-orang beriman ya. Maksudnya untuk memuji sesuatu itu mesti ada masya Allah. Anak kita cantik, masya Allah cantik sekali anaknya. Bapak, masya Allah. Libatkan Allah dalam setiap pujian. Jadi kalau muji nih keren banget, dokter nih ganteng kali nih dokter nih. Itu lama-lama gitu. Kalau nggak pakai Allahnya, nah itu biasanya ada aja masalah penyakit. Dan saya pernah punya pengalaman itu. Saya dulu pernah punya satu mobil ya. Punya mobil, itu mobil kita puji-puji. Memang nggak lipat, ini keren kali nih mobil nih. Tiba-tiba mogok, Dok. Tiba-tiba itu mobil mogok dan kita istighfar satu mobil, minta ampun ya Allah, ya Allah. Jadi kayak setiap pujian itu libatkan Allah. Istri cantik, masya Allah. Rumah kita bagus, masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu dalam agama Islam diajarkan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu kecuali atas kehendak Allah, izin Allah. Jadi kalau kita diberikan Allah nikmat, tapi Allah nggak dipuji, ya. Contoh banyak orang dikasih kacamata, yang dipuji yang ngasih kacamata, yang ngasih mata nggak dipuji. Nah maka Allah kalau marah pun Allah ya wajar lah. Ya, gua kok nggak dipuji? Kok nggak dipuji kan yang ngasih kacamata dipuji mata? Itu kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada aku, nggak ada mata kan? Nah jadi penyakit itu biasa datang gara-gara ain itu ada. Jadi hati-hati nih teman-teman ya, yang Muslim ya kalau memuji anak, memuji apa saja, libatkanlah Allah. Alhamdulillah. Penyakit ini kita harus yakin ya. Memang kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Jadi kita bilang sakit datang dari Allah, itu nggak boleh. Memang hakikatnya sakit itu Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyembuhkan, kan? Dokter nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Obat nggak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Itu perantara kita. Ya, ini asbab. Kalau di dalam Islam itu diajarkan ya, la natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Itu bahasa Arab. Artinya bukan meninggalkan perantara, tapi meninggalkan keyakinan kepada perantara. Jadi kita bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita tauhidnya itu. Nah, boleh kalian di yang nonton ya, tulis di kolom komentar. Ini penting soalnya. Ini banyak orang Islam pun tak paham. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab syirik. Ini halus nih. Maksudnya gimana? Ya, meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Contohnya dokter lapar. Terus dokter bilang yang ngasih makan kenyang kan Allah, saya nggak makan. Terus tiba-tiba lemas, mati nggak makan, berdosa, bunuh diri. Tapi ketika kita lapar, kita ingat makanan dan kita makan, itu syirik. Kita yakin makanan yang menghilangkan lapar. Jadi semakin sungguh-sungguh kita bekerja, berikhtiar, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Nah, jadi meninggalkan pekerjaan itu haram, berdosa, tapi yakin dengan pekerjaan syirik. Dosanya lebih besar. Seperti itu ya. Kalau bahasa sederhana kita ya, meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Asbab itu perantara, penyebab. Yang dilawan di Indonesia itu, yang dilarang itu kan perdukunan, itu kan santet, dukun, tenung, tukang ramal, itu yang dilarang kan. Semua agama melarang itu kan. Semua agama melarang itu. Dan di Islam pun melarang itu. Iya, enggak boleh kita datang ke tukang ramal. Siapa yang bertanya ke tukang ramal 40 hari nggak terima. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh semua. Buktinya sekarang dukun-dukun protes kan, laporin pesulap merah gara-gara dia sepi job kan. Kalau dia memang pintar pelaris kan dia lariskan dirinya dia sendiri. Ngapain dia ngelaporin polisi, santet aja itu sulap merah tuh. Ya. Jadi gini loh dok, kita ini masya Allah ya, orang beragama ya. Sekarang ya kita dalam dua frame. Sebetulnya agama kita agama samawi sama ya. Kristen, Islam itu Tuhannya sama. Allah itu bacaannya cuma beda bacaan aja. Tapi Tuhan itu enggak satu, pasti satu aja. Nggak mungkin dua. Kalau dua pasti ribut. Saya percaya. Pasti berantem. Saya percaya sekali itu. Jadi cara memandangnya yang berbeda kalau menurut saya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita di Islam memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, itu menghantarkan nabi-nabi, mengabarkan tentang tauhid itu. Jangan kamu meminta kepada selain aku, kata Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu kan tauhid, Bang. Maksudnya ini, kalau kita yakin satu dunia mau bunuh kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Mantap. Ini harus yakin. Pernah dengar dokter pasti di Bible ada kisah Nabi Ibrahim. Ada. Yang dibakar. Ada. Nah, itu ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, la'natullah alaih. Itu yang datang menawarkan bantuan puncaknya siapa? Jibril. Ketika malaikat Jibril datang
Kan Jibril tuh bertanya sama Allah. Dia katakan, kenapa engkau panggil Ibrahim tuh Khalilullah? Gelarnya dia kekasih Allah. Jadi malaikat Jibril tuh heran, kenapa Nabi Ibrahim tuh gelarnya kekasih Allah. Maka dites lah. Kata Allah, turun kau kepada Ibrahim biar kau tahu kenapa dia aku panggil kekasihku. Jadi ketika api sudah mulai menyala, ketakut bergemuruh penduduk langit semua. Kemudian Jibril turun, bertanya, Ibrahim, kau minta tolong sama aku bantu, aku padamkan api ini. Kan gitu kan? Semua kita tahu cerita itu. Di Yahudi begitu ceritanya, di Nasrani begitu ceritanya. Terus apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagiku sebagai penolongku. Maksudnya, ini pelajarannya apa? Jibril dinafikan. Ini kok ke dukun kita minta tolong? Enggak. Itu malaikat Jibril dong. Kita suruh nafikan. Aku ada Allah, nggak perlu aku engkau, wahai malaikat. Aku nggak perlu bantuanmu, aku perlu Allah saja. Nah, sekarang kita punya doa. Kenapa nggak doa, ya Allah sembuhkan aku? Maka orang datang berobat kepada ulama, itu dia sembuh berkah doanya, berkat doanya ulama. Sebagai perantara. Perantara. Doa itu perantara. Tanpa dari Tuhan maka semuanya itu Nggak ada sia-sia saja. keris yang pakai z, itu nggak ada. Nah, itu marketplace produk itu nggak ada, itu tipu-tipu. Itu yang mau kita luruskan. Oke. Maunah kalau mukjizat itu kepada nabi-nabi, karomah itu kepada wali-wali Allah. Kalau maunah itu kepada manusia biasa seperti kita. Itu yang mau dijelaskan sama Kang Udin kepada itu maunah itu. Jadi itu bukan kita yang atur. Itu Allah yang atur. Jadi bukan kehendak kita tidak berhak menguji Allah. Allah berhak menguji kita. Jadi pernah dulu satu ketika iblis laknatullah datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Yesus kalau bagi Dr. Richard. Kata iblis, Isa, kau yakin nggak Allah yang menghidupkan dan mematikan? Yakin sempurna. Kalau begitu kau naik ke puncak gunung, meloncat ke kawah gunung. Saya tahu itu. Apa jawaban Nabi Isa? Siapa aku yang berhak menguji Rabbku Allah? Kita nggak boleh naik ke puncak Monas terus loncat, Allah yang mematikan, bunuh diri. Saya yakin bahwa Tuhan akan menadah saya di bawah. Mungkin. Itu namanya bodoh namanya. Nah, jadi apa yang dipertontonkan hari itu sebuah pembodohan. Nah, makanya harus ada edukasi dari pesulap merah itu. Rakyat Indonesia jangan ke bodoh-bodoh tertipu. Apa yang ditontonkan itu konten. Itu YouTube itu mau cari AdSense, jadi ini semua cari followers. Tinggal sekarang dari pihak beliau mengakui itu saja, selesai, kita close case. Rasulullah SAW itu di salah satu jihad di perang Uhud itu patah giginya. Kurang apa? Manusia sempurna. Dia dilempar batu di Taif, berdarah kepalanya. Mengalir darahnya. Yang ada adalah Ustadz jika mungkin belajar ilmu makin dalam, ilmunya yang makin tinggi, ilmu agamanya yang makin tinggi. Orang kalau berilmu tuh semakin berisi seperti padi, semakin merunduk, bukan angkuh sombong. Jadi kata guru saya bilang, letakkan dirimu di bawah rumput, nak. Rumput kan di bawah lagi. Jadi kau hinakan dirimu sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang menghina. Orang harus tahu dia sesuai dengan ahlinya. Dokter estetik, dia boleh nggak melakukan bedah plastik? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Betul, dia sama-sama dokter kan? Iya. Ini mesti ada spesialisasi ilmunya. Jadi kalau orang dia bukan dokter, terus dia melakukan pengobatan, dan dia apalagi dia tidak dapat izin, itu ilegal. Islam itu banyak jadi obat. Ya, obatnya istighfar itu obat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu karena jadi obat. Mengobatin obat terhadap diri sendiri. Istighfar itu obat. Terus sholat itu obat. Ya, kadang-kadang kita sakit ya, kita ingat Allah, sholat, sembuh sakit kita. Kemudian sedekah itu obat. Kan? Dulu pernah satu ketika putrinya Rasulullah SAW namanya Fatimah. Jadi dokter kalau wawasan tambah ya. Putri beliau yang paling dicintai itu namanya Fatimah radhiyallahu anha. Suaminya namanya Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Fatimah sakit perut. Jadi kata orang-orang tua di Madinah, ini mestinya obatnya satu jenis buah-buahan yang tidak musim waktu itu. Maka dicarilah sama Sayyidina Ali karamallahu wajah buah itu. Pas dapat satu buah itu, di jalan ketemu ibu-ibu sakitnya sama dengan Fatimah radhiyallahu. Dia kata, Ali, aku udah dari tadi mencari buah itu, mau nggak kau menjual? Dia bilang, Allahu Akbar, aku sedekahkan buah ini untukmu. Istriku juga sakit, tolong doakan istriku. Dan dia pulang, tak ketemu lagi buah itu. Terus dia minta maaf kepada Fatimah, dia katakan, Fatimah, aku udah ketemu obatmu tadi, tapi aku sedekahkan, kasihan lihat orang di jalan.
Apa kata Fatimah? Wallahi demi Allah, tadi tiba-tiba sakit hilang. Dengan viralnya kisah ini setidaknya akan, ini buktinya kita bisa bicara tauhid di sini kan, bisa bicara kebesaran Allah di sini. Dokter juga bisa bicara tentang medis di sini kan. Jadi orang tahu nggak sembarangan medis itu, pengobatan itu ada ilmunya. Orang sampai berpuluh-puluh tahun belajar kedokteran kan. Kok tiba-tiba ya harus kanker harus di hilang gitu kan. Orang sampai operasi, sampai pasang ring di jantungnya, macam-macam. Ya, teknologi itu semua. Jadi saya memandang ini sebuah kebaikan dari Allah dengan adanya Mas Samsudin ini. Jadi bangsa Indonesia teredukasi. Nah, sekarang buktinya kan dukun-dukun yang suka ngerjain orang, ngabisin. Ini kan kejahatan. Orang sakit, duitnya diambil. Dan ini kezaliman yang luar biasa. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Iya, jadi kalau sebetulnya memang harus ada orang yang serius melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Dan ini diusut. Kalau ada orang dirugikan secara finansial ya. Kalau kita mungkin dirugikan secara pikiran kita aja waktu kita terganggu dengan adanya konten-konten yang ngaco. Dan ini kan sampai detik ini belum mengaku. Dia masih mengatakan kalau dia itu punya maunah. Dia punya ilmu hikmah, punya kitab-kitab yang dibaca, dan masih ada orang-orang yang mengikuti dia. Jadi habis dari ini kayaknya saya harus datang ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan MUI yang harus turun tangan menegur dia. Kalau perlu memberikan sanksi. Nah, karena saya bukan ulama kan, saya tidak punya wewenang untuk itu. Dan Sunan Kalijaga sebagai lawyer, dia sudah mau melaporkan juga, sudah ada laporan-laporan yang masuk, orang yang kehilangan, orang yang ditipu lah secara finansial. Dan ini Mas Udin harus cepat-cepat bertaubat dan minta maaf sebelum kasus ini semakin serius gitu. Sekarang orang masih bawa bercandaan aja. Bawa bercandaan. Iya, serius. Tapi kalau ini udah jadi serius, dia akan pakai baju orange dan akan menangis selama. Ini nggak main-main. Iya, oke. Karena ini masalah pidana hukum, penipuan. Ya, nggak boleh dok, ini fatal dok. Yang dilakukan sama beliau ini fatal. Saya melihat ya dari konten aja, saya nggak tahu real life-nya gimana ya. Cuman yang dia syutingkan itu banyak sekali yang melanggar, banyak sekali yang nggak masuk akal, dan itu udah dibongkar kan. Mesti kalau udah bongkar kan mesti minta maaf, sorry ya ketahuan bro, minta maaf. Oh kamu ketahuan, mendingan minta maaf aja kan gitu kan. Aduh ketahuan gitu. Tapi ini ya, jadi tetap membela diri. Memang sulit untuk menyalahkan diri sendiri, itu sulit. Kalau menyalahkan orang lain nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa kan. Tapi untuk menyalahkan diri saya itu perlu pengorbanan. Ya. Ilmu itu seperti air, dia hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau dia posisikan diri dia tinggi, nggak masuk apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Tapi kalau dia mau mendengar, duduk masuklah ke kamar merenung. Ya, kalau 1-2 orang yang mencaci maki kita, mungkin orang itu yang salah. Ini jutaan orang yang caci maki kan, berarti kan ada yang harus diperbaiki gitu. Saya pun kalau ada yang salah kasih tahu aja. Ya, kita nggak ada masalah ya, kita namanya manusia nggak mungkin sempurna kan. Iya. Jadi kalau seandainya manusia nggak pernah salah, kan sifat maha pengampunnya Allah. Penyakit yang datang itu pengguguran dosa. Kenapa kita harus marah? Dosa kita digugurin. Ya, dan penyakit itu tidak bisa menyusahkan. Tahu kan di dalam Alkitab ada kisah Nabi Ayub yang sakit lepra. Bahkan istrinya pun sedih. Dikatakan, wahai suamiku, berdoalah ke Allah supaya engkau diberi kesembuhan. Dan dia nggak mau minta sembuh. Karena kita tidak tahu kenikmatan macam apa yang Allah berikan dalam penyakit. Orang nggak ada penyakit, dia sombong. Fir'aun itu kenapa dia mengaku Tuhan? Karena dia nggak pernah sakit. Namrud juga begitu. Kalau orang nggak pernah sakit, dia sombong. Ketika sakit, aduh, ya Allah, baru dia sadar dia tuh lemah. Kehidupan akhirat. Dunia ini semua fata morgana dok, main-main semua. Kita bertemu sementara, kita senang sementara, sedih sementara, jadi dokter sementara, jadi artis sementara. Ntar lagi tinggal cerita. Ya, hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Berapa ratus miliar ruh manusia yang menyesal ingin balik ke dunia sekarang. Pengen jadi orang baik, tapi nggak bisa. Maka sekarang nih yang lagi terpesona oleh dunia, kenalilah dunia. Ini kenalilah dunia. Popularitasnya nggak ada apa-apanya. Dunia ini ya, kalau dokter mau tahu perbandingannya dengan akhirat. Ini hadis Nabi ya. Celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas, lihatlah air di ujung jari. Itulah dunia. Samudera yang luas itu akhirat. Forever, ever, never. Tak pernah stop.
Di sana kaya selama-lamanya, ganteng selama-lamanya, cantik selama-lamanya, jadi raja selama-lamanya. Kalau di dunia semua sebentar, sedikit, kenikmatannya sedikit. Ini air nih ya, kolagen ini 1 gelas nikmat. Kalau 1 ember, malah menyusahkan kan? Jadi nikmat yang sedikit. Hari ini orang tertipu, dia tumpuk-tumpuk harta. Untuk apa? Dia cari popularitas, memang ada jaminan kebahagiaan dengan popularitas? Nggak ada. Semuanya duniawi. Duniawi, semua fata morgana, semua tipu-tipu lah yang sebetulnya dia nggak mau di popularitas, dia tersembunyi, dia tawadu, dia nggak mungkin mengaku, dia selalu katakan aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa, aku orang lemah, aku bodoh. Justru dia malu karena dia melihat Tuhan tuh jauh lebih besar daripada dia. Itu. Luar Nah, biasa. kalau hari ini orang mengatakan aku bisa ini, aku bisa ini, itu penipuan. Dia nggak bilang dia sakti. Memang benar, dia nggak bilang dia sakti. Tapi di setiap konten dia dipukul nggak bisa, diiris nggak bisa ngambil paku. Ini kan secara nggak langsung kan dia ngomong bahwa dia sakti. Nah, ini makanya kalau aku bilang sih something else ya, ada satu on kurang lah, kayak ada harus dibawa ke ini, Dok. Kalau aku bilang ya psikiater ya. Harus ada orang yang menenangkan jiwanya. Untuk ini kan sekarang beliau jadi star, bintang lah gitu. Sekarang di mana-mana orang bicarakan. Jadi itu popularitas, dan ini dunianya popularitas ini lebih berbahaya daripada duit. Nah, maka ada yang celebrity syndrome semua. Ngeri, Dok. Ini ngeri. Oh iya, kita malah harus pertanggungjawabkan itu justru. Jadi, semakin terkenalnya kita, semakin punya tanggung jawab yang besar sekali terhadapan Tuhan. Ya kalau beliau ini sekarang udah ribu-ribu orang yang menasihati. Iya, kita masih, kalau kemarin semalam sama Marcel kita bilang kita masih menganggap ini nih fun-fun aja gitu, masih nggak serius banget mau laporin dia secara. Ustadz mau laporin? Katanya Ustadz mau laporin. Aku serius kalau ada yang merasa dirugikan, aku laporin. Tapi kalau masalah penistaan agama yang melaporkan dia, kayaknya dia memang nggak kayak ngelaporin anak kecil gitu, susah. Gimana, Dok? Belum sampai gitu. Buktinya dia baca surah An-Nas nggak bisa kan? Oke. Salah kan? Jadi menurut saya itu udah percuma lah gitu, mau wasting time juga. Doain aja dia dapat hidayah. Doain aja dia bikin konten habis ini ya. Lebih bermanfaat lagi. Umat Islam, aku minta maaf, aku ketahuan, aku bohong, minta maaf. Tolong jangan laporin. Nanti yang duit-duitnya udah kepakai aku balikin. Cicil ya, aku nggak uang kepakai gitu semuanya kan. Udah bikin padepokan, habis duitnya semua. Tapi catat aja semua aku balikin gitu. Karena kalau orang ditipu, untuk nggak cukup dengan minta maaf, Dok, harus dibalikin. Oh gitu ya. Nggak Jadi bisa, nggak bisa kecuali orang itu mengikhlaskan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini urusan, dan ini Mas Samsudin habis ini saya akan ke MUI. Saya ada janjian sama ketua MUI. Ini manfaat. Kita harus sangka baik sama Allah. Ya, Mas Udin yang gerakkan siapa coba? Allah juga yang gerakkan dia. Meskipun beliau menjadi pemeran yang di sini kan antagonisnya. Tapi ini kan panggung sandiwara semua, Dok. Panggung sandiwara kan. Kita nggak pernah tahu endingnya, mungkin beliau jadi jagoannya. Ya, di ending di film itu kadang-kadang ada yang awal film dia penjahatnya, di akhir film dia jagoannya. Plot twist ya. Sebaliknya ada yang di awal film dia jagoannya, di akhir film dia penjahatnya. Oke. Nah, jadi Allah nih sang sutradara, produser yang betul-betul yang menciptakan semuanya, yang mengatur semua cerita ini, Dok. Sekarang kita kaya, besok belum tentu. Sekarang kita terkenal, besok belum tentu kan. Kenal bolak-balik semuanya. Everything in the hand of Allah. Jadi ini terakhir ya, Dok ya. Kita semua, apapun agama kalian, yakinlah semua berada dalam genggaman Allah. Semua, apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi nggak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, nggak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, apalagi berharap. Karena kalau berharap pasti kecewa, Dok. Kalau berharap sama istri pasti kecewa, berharap sama suami, bahkan berharap kepada diri sendiri pun kita kecewa. Nah, maka mulai hari berharaplah kepada Allah. Ada masalah minta sama Allah, minta tolong, kan bisa sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Kalau sakit, ya Allah minta sembuh, jangan minta duit. Hari ini sakit minta obat. Ya Allah, beri aku obat, aku sakit. Dikasih obat nggak sembuh gimana? Pernah nggak dokter? Orang datang ke dokter sakitnya sama, diberi obatnya sama, satu sembuh, satu mati. Iya, Allah yang mengatur. Nah, kalau ini sudah masuk di hati kita, kalimat tauhid itu, kalau di Islam kan la ilaha illallah, tak ada yang berkuasa selain Allah. Nah, setelah itu barulah kita berjalan aman di muka bumi.